Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala haqqina qulubihim wa anfaqtana fil jami'a ma hadatha bainana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'ts. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna al-kitaaba alladziina istafaynaa min ibadina wa minhum zalimun li-nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bil-khayr bi-idznillah. Dzalika huwal fadlul 'aziim. Dzalika huwal fadlul kabiir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bapak Ibu yang memuliakan, dalam ujian menyembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita berikan karena dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berada dalam majelis seperti ini. Karena izin Allah yang menutupi semua dosa yang kita lakukan, kemudian kita bisa berada pada tempat yang seperti ini. Kalau dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa bersama orang-orang yang senantiasa bersama Allah. Karena hidayah itu mahal. Karena petunjuk Allah itu sesuatu yang luar biasa mahal. Qul inna hudallahi wal huda. Kalau petunjuk Allah masih benar-benar petunjuk. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Dan orang-orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang bisa menunjukkan. Maka tugas kita adalah bagaimana bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Setidaknya kita dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Meskipun mungkin di majelis dalam masalah, tapi setidaknya kita masih berada dalam lingkungan orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, kita masih bersyukur bahwa lingkungan iman ini sudah lebih spesifik menjadi orang-orang yang senantiasa berpikir dengan Quran. Sekilas jumlah ini cukup banyak, cukup besar. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk kota Solo, mungkin jumlah ini sangat kecil. Artinya ada alasan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berada di tempat ini. Dan Allah tidak melihat apapun latar belakang kita. Maka bahasa Allah Subhanahu wa taala adalah summa awrasna al-kitaaba alladziina istafaynaa. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Namun mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih. Kemudian kita termasuk orang-orang yang menjadi pembawa risalah Al-Quran ini, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Dan salah satu cara untuk kemudian kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi adalah bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan segenap jiwa, bisa menghadirkan seluruh jiwa kita di dalam forum-forum ini. Kalau kita sudah berada di sini, maka Allah sudah berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan di luar. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, tolong tinggalkan masalah-masalah utangnya di rumah, jangan dibawa ke sini. Biar fokus. Yang ngantuk, tolong ditahan ngantuknya. Karena memang tempat seperti itu menimbulkan ketenangan. Tapi kadang-kadang saling ketenangannya itu bisa menimbulkan ngantuk di bawah kondisi. Ada apa yang kemudian
kita hadapi di sini adalah bagian dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan tadi, maka Allah akan tambah nikmat. Dan mudah-mudahan Allah tambah kita menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quran, hafizul Quran. Inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafidh. Mudah-mudahan Allah beri kita menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quran. Bukan hanya menghafal Al-Quran, bukan hanya yang hafal Al-Quran, tapi orang-orang yang menghafal dan menjaga Al-Quran. InsyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, materi yang akan kita sampaikan mudah-mudahan cukup untuk bisa menjawab pertanyaan yang muncul semenjak membaca judul. Ada sebagian orang yang baca judulnya itu bertanya, apa pertanyaannya biasanya? Mungkin enggak? Itu pertanyaan pertama biasanya. Dan siapa yang menentukan mungkin atau tidak? Siapa? Yang merasakan, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Materi ini bukan berarti kita ingin mendegradasi fungsi pesantren. Ya, harus digarisbawahi. Kita nggak mau jadi disangka melarang orang masuk pesantren. Ya. Ya. Mau izin berdiri. Jadi materi ini bukan untuk mendegradasi pesantren. Pesantren sampai hari ini adalah tempat yang benar-benar banyak menghadirkan para ulama. Jadi mohon jangan dibawa persepsi yang kurang tepat. Tapi materi ini adalah memberikan harapan. Karena pesantren jumlahnya terbatas, betul? Dan orang-orang yang bisa masuk pesantren itu jumlahnya terbatas. Di Indonesia ini ada 260 juta jiwa. Jumlah pesantrennya itu jauh lebih sedikit daripada jumlah sekolah. Sedangkan jumlah sekolah saja belum bisa menampung seluruh jiwa yang ada di Indonesia, apalagi pesantren. Jadi materi ini untuk kemudian mendampingi atau mungkin untuk mengikuti langkah yang sudah dilakukan di lembaga-lembaga pesantren atau lembaga. Satu tahun amal 30 juz mungkin juga merupakan materi yang baru buat kami di bagian mungkinnya. Karena ada sebagian orang ketika disuruh menghafal Quran, ketakutan mereka adalah tidak mungkin. Tapi ketika ditanya mungkin itu apa juga nggak tahu. Kan bingung makanya. Takut terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Ada yang tahu mungkin itu apa? Apa mungkin? Saya tidak tahu bahasa Arab, tapi kurang lebih mungkin itu maknanya kuat, betul ya? Nah, cuma pertanyaannya kapan? Mungkin itu kapan? Karena mungkin itu punya batas waktunya. Orang mungkin itu punya data atau tanggal kadaluarsanya. Berapa itu? Kalau sederhana begini, ada seseorang yang sudah hafal 30 juz datang ke tempat kami ingin mengajar Al-Quran dari salah satu pesantren di Jawa Tengah. Karena kita punya SD, beliau ingin mengajar di SD. Lalu kita tanya ada sertifikatnya hafal 30 juz, sertifikatnya ya. Lalu saya bilang, oke, minggu depan kita ketemu lagi, kita uji juz 1 dan juz 30. Juz 1 dan juz 30. Karena juz 30 itu pelajaran pertama yang kita ajarkan. Kalau juz 1 itu kita menganggap bisa lah, karena sering dibaca. Tapi ternyata beliau berkata ke saya 3 minggu kemudian dan tidak selesai juz 1 atau juz 30, hanya bisa setengah juz 1. Padahal hafalannya sudah 30. Lalu pertanyaan salah, apakah dia salah ketika menghafal Quran dulu sampai 30 juz? Salah atau tidak? Tidak. Tidak ada menghafal Quran itu yang salah.
Kalau menghafal Tawil sama. Tidak ada menghafal yang salah meskipun nanti lupa lagi. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan banyak kitab yang berkaitan dengan lupa. Kalau 1 tahun hafal 30 juz, kita sudah punya banyak kasus. Dan juga salah satunya Pak Sarta ini. Beliau menghafal di tempat kami itu 50 hari. Beliau aja lupa. Saya ingat karena waktu itu wisudanya sebelum beres masa karantina 50 hari pada saya. Dan kita punya alumni proses karantina ini kurang lebih 12 orang. Salah satunya sekarang itu 53 tahun yang selesai menetapkan 30 juta selama 53 hari. Mungkin orang bertanya apa, cuma nyekorin aja. Jadi gak ditanya lagi, bisa aja nyekorin aja 30 juta 53 hari. Sebelum meremehkan orang yang menyetorkan saja, coba dulu setoran sehari 1 juz. Kalau kamu tak muntah, berarti hebat ya kamu dulu. Jadi yang mungkin ini adalah lanjutan dari salah satu program. Ini adalah salah satu dosen di IPB di situ Pengadilan Solo yang kemudian menyebut ke acara kami sebuah training namanya, dan beliau bisa menghafal dalam waktu 15 hari. Waktu itu setelah training kurang lebih setengah juz dengan hanya mengandalkan sehari 30 menit. Karena kesibukan beliau sebagai dosen. Dan ini adalah istri wakil awalnya yang juga menghafal dengan Al-Quran yang Bapak Ibu pegang hari ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin kita samakan dulu frekuensi kita. Karena kalau kita frekuensinya tidak sama, nanti kita tidak nyambung. Ibarat radio, supaya bisa mendengar radio tertentu, frekuensinya harus sesuai dengan radio tertentu. Misalkan di dalam MPFM itu 102,7 FM. Kalau saya nyarinya 99,7, pasti nggak akan nyambung ke MP. Gitu ya. Maka kita samakan frekuensi dulu. Dan menyamakan frekuensi kita itu dengan pertanyaan. Kita mulai pertanyaan pertama, siap? Dari pertanyaan harus dijawab. Pertanyaan pertama, hafal Quran bisa atau tidak? Selesai materi ini. Bisa ya? Bisa ya? Yang bilang bisa jawab. Jadi sudah pada beres semua ya? Pertanyaan kedua, hafal Quran itu mau atau tidak? Alhamdulillah. Karena setiap ucapan itu akan diuji. Ujiannya adalah berapa lama dalam sehari kita buka Quran. Kan mau kan? Berapa lama kita buka Quran dalam sehari? Ada yang bisa jawab? Berapa jam? Satuannya jam, hari, atau menit? Atau detik? Kalau kalian yang baru tahu sudah langsung tutup Quran ini. Karena yang begini. Ujiannya yang kedua adalah berapa lama kita buka handphone dalam sehari? Atau sederhananya berapa kali buka handphone dalam sehari dan berapa kali buka Quran dalam sehari? Banyakan mana? Buka handphone atau buka Quran? Tapi katanya mau menghafal Quran. Jadi frekuensi kita sudah menjelang sama. Frekuensi yang ketiga yang mau disamakan adalah, jadi sebenarnya menghafal Quran 30 juz buat kita, bukan buat anak-anak, dan buat kita yang ada di sini. Karena kadang-kadang kalau disuruh menghafal itu problemnya anak.
Pertanyaannya, orang tua kita siapa yang ngasih mahkotanya? Kita dikasih mahkota sama anak-anak hafal Quran. Orang tua kita yang kasih mahkotanya siapa? Anaknya. Kalau menghafalnya juga nggak bisa. Makanya kalau kita bilang menghafal Quran 30 berarti buat kita. Dan referensi ketiga yang kita samakan, menghafal Quran itu perkara mau atau perkara mampu. Yang lebih besar itu karena kemauan atau kemampuan. Ngaji aja ya biar kelihatan maknanya. Mana yang bilang kemauan? Tuh. Oke, kemampuan. Kalau saya menghafal dengan cara bergerak atau gerakan, metode gerakan, itu kemampuan atau kemauan? Dengan metode gerakan menghafal itu kemampuan atau kemauan? Mengasah kemampuan atau mengasah kemauan? Metode gerakan itu mengasah kemampuan atau kemauan? Kemampuan. Kalau metode dengan audio mendengarkan MP3 itu kemampuan atau kemauan? Dan selama ini kita sibuknya nyari apa? Kemauan atau kemampuan? Dari satu metode ke metode yang lain yang kita bandingkan adalah kemampuan. Betul? Oh, ini dengan ditulis. Wah, tapi selesai sampai situ. Hafalannya nggak selesai. Datang lagi kita metode yang lain. Wah, ini dengan didengarkan. Oh, benar, efektif. Tapi nggak selesai juga. Datang lagi yang lain. Wah, ini dengan gerakan. Kayaknya lebih aplikatif buat saya. Tapi nggak selesai juga. Makanya hari ini datang ke sini kan. Kalau udah selesai nggak datang ke sini mau ngapain? Kalau lagi dengerin orang yang nggak jelas dia. ST, Sarjana Tahfidz. Jadi selama ini Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak yang kita lakukan itu hanya mengasah kemampuan. Padahal faktor terbesarnya adalah kemampuan. Maka kalau orang nanya ke saya, Ustaz, atau Bang Jenny, metode itu gimana? Saya nggak akan sampaikan, tapi saya tanya dulu satu pertanyaan. Atau jadi waktu berapa menit dalam sehari menghafalkan? Nggak bisa, sudah selesai. Sampai harus dilanjutkan. Nanti kita sampaikan caranya begini, kurang lebih 5 jam sehari harus selesai. Oh maaf saya nggak bisa, sudah. Ngapain capek-capek? Ya. Kemampuan itu bisa diasah. Kemampuan ini yang jarang kita asah. Kita hanya sibuk pikirkan bagaimana caranya. Nanti kita lupa bertanya, mengapa kita menghafal Quran? Jadi yang kemudian akhirnya banyak kemudian menjadi kendala di tengah-tengah perjalanan. Ketika kemampuannya tidak dimunculkan, bertemu dengan al-mutawwifin, dia mundur. Ketika kemampuan tidak ditemukan, bertemu dengan surat jin, dia mundur. Tapi ada yang bilang banyak jinnya. Padahal dia nggak punya kemampuan. Ketika bertemu dengan surat-surat yang susah, dia akan mundur karena kemampuannya tidak dilatih, kemampuannya tidak diasah. Dia hanya mengasah kemampuannya, oh caranya begini, caranya begitu. Tapi dia lupa untuk mengasah kemampuannya supaya dia bisa berhadapan dengan kondisi sesulit apapun dalam menghafal Quran. Memang menghafal Quran itu mudah. Mudah atau susah? Menghafal 30 juz itu susah atau mudah? Yang bilang mudah siapa? Bilang mudah? Oke. Kalau menghafal Mumtahanah susah atau mudah? Baik yang Allah muliakan. Jadi ini yang kemudian harus menjadi faktor terbesar yang kita pikirkan. Bukan sekedar kita membangun kemampuan kita, tapi juga kita harus melatih kemampuan kita.
Karena ini akan terus diuji. Kemampuan menghafal dari itu sampai hari ini tidak ada yang berubah. Coba aja lihat, kalau tidak jauh dari pengulangan. Mau metode gerakan, pasti gerakannya diulang. Metode mendengar, dengarnya diulang. Kalau tidak ada metode bakar Quran dimasukin air, ada ya. Minum. Ya. Yang berbeda kemudian adalah kemauan seseorang untuk bersama Quran. Ini yang kemudian harus menjadi faktor terbesar yang kita carikan solusinya. Dan 1 tahun hafal 30 juz mungkin itu membutuhkan kemauan yang sangat-sangat besar. Kita sudah punya 2 kelas di Bandung, mulai kurang lebih 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah sudah ada yang sampai 5 juz hafalannya dari nol. Cuma di antara proses itu ada yang kemudian menangis karena surat jinnya nggak hafal-hafal. Lalu akhirnya selesai juga. Jadi kemauan ini akan membuat nafas kita menjadi lebih panjang. Karena apapun metode yang kita gunakan, kalau kita nggak punya nafas panjang dalam menghafal, selesai. Semua orang sudah memberikan kemampuan untuk menghafalkan. Semua orang. Tapi memang kemauannya harus kita asah. Bapak Ibu yang memuliakan, karena kita mengasah kemauan, maka banyak kemudian metode menghafal yang banyak kemudian program menghafal yang kita hasilkan dan kita ambilkan untuk seluruh kalangan di Indonesia. Kurang lebih ada dari usia 2 tahun sampai 80 tahun yang pernah mengikuti metode tes. Program-program ini diantaranya Mu'tafis, bagaimana menghafal Quran dengan program yang formal 3 kali sepekan. Lalu ada yang formal seperti SD Tafis, lulus SD hafal 30 juz tanpa harus boarding. Bisa sampai hari ini belum kelihatan. Tapi kita sudah masuk tahun keempat, awal tahun keempat anak-anak lulus kelas 3 rata-rata sudah hafal 5 sampai 7 juz. Tanpa harus boarding, tanpa harus boarding. Lalu kita juga sudah gunakan dalam program-program yang sifatnya karantina. Termasuk sekolah Tafis ini, meskipun baru kita sudah punya angkatan yang pertama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang ingin kami sampaikan adalah kita harus samakan frekuensi bahwa faktor terbesar yang akan mempengaruhi hafalan kita berapapun waktu yang kita butuhkan adalah kemauan. Dan kemauan ini akan menghasilkan banyak hasil yang luar biasa. Contoh, Bapak Ibu yang mengatakan, kalau saya tanyakan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang yakin bisa hafal 10 tahun 30 juz? 10 tahun 30 juz, ngaco, yang yakin hafal. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, siapa yang yakin sehari bisa menghafal 3 baris? Oke. Pertanyaan ketiga, mana lebih yakin? Pertanyaan pertama 10 tahun 30 juz atau pertanyaan kedua sehari 3 baris? Sehari 3, padahal hafal 30 juznya 57 tahun. Sehari 3 baris itu 57 tahun hafal 30 juznya. Karena kalau yakin, karena pola pikir kita berpikir ketika 10 tahun 30 juz itu nggak dipikir 10 tahunnya. Yang dipikirnya 30 juznya dan stresnya di 30 juznya itu. Maka mengambil keputusan juga katakan juga agak ragu-ragu. Jadi kalau sehari 3 baris sudah tidak dipikirkan. Nah ini yang kita kemudian kita sampaikan, ini bagian terbesar dalam proses menghafal Quran. Dan ini yang kita coba bangun dalam setiap program metode tes. Makanya ketika ada seorang ibu datang ke kita 53 tahun ingin menghafal, ingin itu karantina, kita iakan asal kita lihat fisiknya kuat. Ketika beliau datang 20 hari, kemudian kita berusaha untuk meyakinkan beliau bahwa beliau bisa. Jadi sebenarnya sekolahnya itu hanya sekitar 30 harian. Karena 20 hari pertama itu kerjaannya adalah berdebat dengan beliau, apakah dia bisa atau tidak, setiap hari. Jadi kurang lebih 53 hari, hampir setengahnya kita gunakan untuk berdebat, untuk memberikan keyakinan, untuk memberikan trust, kepercayaan bahwa dia mampu. Baru setengahnya masalah teknis. Jadi untuk 1 tahun 30 juz pun sama.
Hal terbesar yang ingin kita selesaikan adalah kemauan kita. Bagaimana kita mau dan bagaimana kita kemudian menyempurnakan kemampuan. Ini beberapa program yang sudah kita laksanakan dengan pemerintah. Ada yang sifatnya formal, kita melatih guru-guru SDT, ada yang juga informal. Kurang lebih sudah 2 kota yang kita kerjasama, kota Bandung dan kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Lalu ada sekolah yang juga akhirnya kita bina tahfiznya, dan luar biasanya yang kita bina adalah orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam proses tahfiz. Salah satunya di Balikpapan, itu ada pesantren tahfiz 3 tahun fokus tahfiz, tidak sekolah. Ya, mungkin ujian paket nantinya saya jual orang-orang kelas SMP. Selama ini mereka tidak pernah meluluskan berhasil dengan program itu. Padahal sudah 3 tahun dan programnya 3 tahun dan tidak sekolah. Sehari targetnya 1 halaman, tapi ternyata tidak tercapai. Lalu kemudian masuk metode tes. Alhamdulillah katanya kemarin kita dari Balikpapan bulan lalu sehari bisa 5 halaman dengan waktu yang sama. Kenapa bisa? Nanti kita bahas. Ya. Yang jelas ada mistis di sini. Dan beberapa sekolah, ya, termasuk di sini ada Insan Tama. Ini termasuk sekolah yang cukup banyak jaringannya di Indonesia, kata saya. Lalu ada ICBS, ini Islamic Insan Cendikia Boarding School, tapi nggak ada hubungannya dengan Insan Cendikia yang di yang kemarin. Yang menarik Insan Cendikia ini punya murid tahfiz 2.500 orang. Usianya sudah 10 tahun. Ketika perlu metode tes, akhirnya kita disuruh mereka menggunakan metode tes dan minggu depan mereka ingin magang di sekolah kami. Sampai harus magang di metode tes. Dan karena kita berpikir harus semua orang, maka kita juga masuk ke instansi swasta untuk bisa menanamkan proses penghafal ini bisa terjadi pada semua orang. Nah ini yang kemudian kita bawa. Yang kita bangun kemudian bagaimana membangun harapan untuk kita bisa menghafal Quran. Mudah-mudahan referensi kita sudah sama, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, baru kita masuk pada materi kita. Jadi apa itu metode tes? Kalian sudah tahu metode tes berapa? TS ini singkatannya apa? Tilawah, evaluasi sederhana. Tilawah evaluasi sederhana. Jadi awalnya tahun 2013 itu kita mencoba untuk meningkatkan tilawah kita tanpa harus berhenti kerja. Nah 2013 itu saya masih PNS. Kalau kita coba cari informasi sehingga kalau perlu berhenti PNS tapi bisa tilawah yang cukup banyak. Maka muncullah definisinya tilawah evaluasi sederhana. Tapi metode tes sendiri itu punya tujuan. Tujuannya adalah memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi fokus nanti metode tes adalah memperbaiki interaksi kita dengan Quran, memperbaiki kedekatan kita dengan Quran, memperbaiki persahabatan kita dengan Quran. Berdasarkan tadi persepsi frekuensi yang kita sudah samakan, bahwa semakin besar, yang hal yang terbesar yang mempengaruhi hafalan adalah kemauan. Maka yang kita perbaiki adalah interaksinya, pendekatannya. Yang kita perbaiki adalah seberapa kuat kita bisa bersama Quran, seberapa lama kita bisa berlawan dengan Quran. Itu ukuran yang akan kita perbaiki jika kita tes. Dan kalau metode dua, bagaimana kita memperbaiki tilawah 2 sampai 10 juz per hari, lalu kita memperbaiki hafalan Quran hingga 30 juz. Jadi yang kita perbaiki bukan sekedar metode penghafalnya, itu hanya salah satu bagiannya. Tapi yang kita perbaiki adalah bagaimana dia bisa berdekat-dekatan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kalau boleh tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang tidak hafal ayat kursi? Tidak hafal ayat kursi? Ayo, ada nggak? Bapak jujur aja.
Ada ya, di atas ada ya. Nggak kelihatan seperti itu. Semuanya apa? Ayat kursi. Surat apa itu? Ayat 255. Pertanyaan kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang hafal? Kalau tadi yang tidak hafal, sekarang ya hafal surat Al-Baqarah ayat 254. Kalau yang kursi berapa? 255. Ini yang 254. Coba yang hafal. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ibu ada. Yang lain? Jadi Bapak Ibu bisa cek di halaman 42 di Al-Quran. Silakan dicek halaman 42 di Al-Quran. Sudah? Coba dihitung berapa panjangnya ayat kursi. Berapa? Berapa baris? 5. Kalau yang 254? 2. Mana lebih panjang? Ayat kursi atau 254? Mana lebih hafal? Yang panjang atau yang pendek? Jadi teorinya semakin panjang semakin hafal, gitu? Kenapa bisa hafal, Pak? Kenapa ayat kursi yang lebih panjang 2 kali lipatnya itu bisa kita hafal? Karena muslim, bukan karena kita. Betul? Karena sering, Pak, bukan karena mudah. Betul ya, Bu? Dan menghafal Quran itu karena sering, bukan karena pintar, bukan karena mudah, bukan karena punya banyak peluang. Maka yang kita temukan kemudian adalah bagaimana kita bisa bersering-sering dengan Quran. Bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan waktu kita untuk Quran. Maka menghafal Quran akan menjadi mudah. Menjaga hafalan Quran akan menjadi mudah. Karena kalau orang yang sudah sering tilawah, dia akan mudah atau lebih cepat khatam, betul ya? Contoh Utsman bin Affan itu tilawahnya seminggu khatam. Jadi di kitabnya Imam Nawawi disebutkan salah satu sahabat yang khatamnya seminggu sekali itu adalah Utsman bin Affan. Artinya apa? Seminggu sekali Utsman akan ketemu surat Al-Baqarah, betul? Seminggu sekali ketemu surat An-Nisa, betul? Ketika sama juga seminggu sekali Al-Baqarah, seminggu sekali An-Nisa. Kalau di sini kan rata-rata Yasinan, ya. Makanya Yasin hafal ibu ya. Atau ketika dihafal lebih mudah, kenapa? Karena sering Yasinan. Coba kalau sering Al-Baqarah, insya Allah hafal Al-Baqarah akan mudah. Nah masalahnya kita mungkin nggak di sini ya, itu hafalnya lebih dari sebulan. Ada yang sebulan sekali, cuma bulan Ramadan aja. Ketika tanya, kapan hafalnya? Bulan sekali Ustaz, bulan Ramadan. Habis Ramadan nggak hafal lagi. Kan tunggu lagi awal Ramadan. Dari akhir Ramadan di surah An-Nas beberapa kata, tapi basmalahnya Al-Fatihahnya itu di Ramadan tahun depan. Maka wajar menghafal Quran menjadi sesuatu yang sulit buat kita. Ini yang kemudian menjadi fokus kita, bagaimana kita bisa bersama berlawak dengan Quran. Karena orang yang banyak membaca Quran dia akan mudah menghafal, dan orang yang punya banyak hafalan dia akan mudah membaca Quran. Ini yang saling berkaitan. Ada kurang tepat kemudian ketika orang yang menghafal Quran dia berhenti baca Quran. Karena yang bisa membantu dia memudahkan menghafal Quran adalah tilawah Al-Quran. Dan ketika dia sudah selesai menghafal, yang akan menolong hafalannya terjaga adalah tilawah Al-Quran. Itulah kenapa tadi saya sampaikan di awal, mungkin itu punya data kadaluarsanya. Karena itu akan sangat tergantung pada proses tilawah kita dan murojaahnya.
atau tilawahnya. Dan ini yang kemudian kita perbaiki dengan metode tes. Bagaimana memperbaiki kedekatan seseorang dengan Quran? Sebelum nanti kita perbaiki hal-hal teknis yang bisa meningkatkan tilawah kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana kita bisa meningkatkan keyakinan kita? Maka di metode tes ada 3 rumusnya. Yang pertama adalah meningkatkan PD. Apa yang pertama? PD. Yang kedua adalah UM2. Yang ketiga 120/4. Ini rumusnya. Dan ketiganya harus digunakan. Yang pertama adalah apa yang pertama? PD. Yang kedua M2. Yang ketiga 120/4. Itu urutannya, dan ketiganya itu harus digunakan. Yang pertama adalah PD. Apa itu PD kira-kira? Apa PD? Percaya diri. Ya, penting Pak. Ada orang sudah menghafal setahun 30 juz datang ke sini itu cuma untuk membuktikan bahwa dia nggak mampu. Jadi dia datang sini bukan untuk mencari kebenaran, karena dia udah nggak yakin dari awal, tapi dia datang untuk menegaskan bahwa saya benar-benar tidak mampu. Mudah-mudahan yang punya niat begitu segera berubah. Tuh kan, benar-benar Ustaz, kata saya juga apa dari awal ya sudah gitu. Hati dengan persepsi, dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Datang ke sini niat cari jodoh, dapat jodoh, tapi amalnya nggak dapat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan siapa yang akan dapat sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau di sini niatnya cuma hafal juz 30, dapat juz 30 juz berapa? Apapun masalahnya. Ada yang masalahnya usia, ada yang masalahnya kesibukan, ada yang masalahnya banyak anak, ada yang ada masalah juga bikin masalah. Jadi yang pertama kita perbaiki adalah PD, keyakinan kita. Ani indadoni abdi, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka bahwa hafal Quran itu sulit, akan sulit Pak. Kalau kita berprasangka menghafal Quran akan mudah, maka akan sulit juga. Tapi kita mampu melewatinya, itu yang penting. Jangan orang yang berpikir ke sini itu gampang, walaupun tadi macet, jelas Pak. Karena mudah. Tapi kesulitannya nggak ada, cuma dia mampu untuk menghadapi kesulitan. Tapi kalau orang yang sudah berpikir menghafal Quran sulit, ketika ketemu masalah, dia akan mengatakan, tuh kan, benar kan, nggak bisa kan? Dan biasanya orang itu kalau nggak diri sendiri, itu pasangan. Kita sudah kuat nih, terus suami kita belum ikut kajian ini sampai di rumah. Ini tadi belajar apa? Ini mau satu jauh 30 juz musim. Oh, pokoknya begini bro. Kata abinya, ini ngomong nih. Emang belum meninggalin Abi. Jadi kalau ngapalin Quran harus tinggalan rumah gitu. Keyakinannya harus kita perbaiki. Dan keyakinan ini muncul karena pemahaman. Saya ambil buat dalil. Pertama surat Fatir ayat 29. Surat Fatir surat berapa? Surat 35 ayat 29. Qul minasyaitonir innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu yang pertama. Bahwa tilawah Al-Quran kalau sampaikan di akhir ayatnya adalah tijarah, perniagaan yang tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah rugi. Sekali lagi, aktivitas bersama Quran Allah sudah tegaskan tidak akan membuat kita rugi. Setuju atau setuju? Setuju. Jadi
Kalau kita lagi baca Quran handphone bunyi, apa yang harus dilakukan? Tutup Quran buka handphone. Baru juga dibahas. Tapi kalau ini rekam bisnis lagi WA, tenang aja. Kalau sudah takdirnya gol, gak usah ngurangin jatah tilawah. Jadi kalau anak kita minggu depan UN, hari ini jangan disuruh berhenti ngaji. Ada beberapa sekolah yang kemudian sudah semester akhir nggak usah ada tahfidz. Kenapa? Persiapan UN. Kayaknya kalau melakukan itu memori otaknya hilang. Ada contoh yang kita sudah punya, orang menghafal Quran akan lebih cerdas, lebih mampu menerima pelajaran dengan baik. Dan Bapak Ibu percaya atau tidak, saya sudah bertemu dengan seorang pakar neuroscience, ya, namanya Ihsan Gumilar, sama kayak saya di wilayahnya, cuma beda garis tangan aja. Nah, beliau ini pakar, usianya di atas saya setahun. Dia sampai kuliah S3 di Belgia untuk mempelajari masalah aliran saraf di otak. Saya sampaikan, saya tidak punya dalil apapun, cuma saya punya keyakinan ayat Quran. Saya sampaikan beliau begini, orang yang Quran masih lebih pintar, lebih cerdas, kalau lebih pintar. Karena pintar itu bawaan. IQ itu kepintaran, itu bawaan, gak bisa dirubah. Yang bisa merubahnya adalah merubah orang tuanya. Jadi jangan lain dari orang tua yang itu, karena itu kan bawaan gen. Ya. Tapi yang kita bisa rubah adalah kecerdasannya, kemampuan seseorang untuk menyerap pelajaran. Dan orang yang menghafal Quran itu kemampuan menyerapnya lebih tinggi. Beliau bilang, betul Bang Jim, karena saya sudah melakukan penelitian terhadap orang-orang yang mendengarkan Quran dan diteliti gelombang otaknya, itu memang berbeda. Jadi beliau pakai alat yang kayak topi, kayak peci di pasar ini, itu ada kabel-kabelnya, beliau bayangin. Nah, beliau meneliti gelombang-gelombang otaknya. Dan orang yang menghafal itu lebih cerdas. Yang kedua adalah seorang profesor dari Jepang. Kalau tadi orang Indonesia, sekarang profesor dari Jepang yang meneliti air dalam penelitiannya sudah dibukukan dalam sebuah buku yang judulnya, kalau saya tidak salah, The Miracle of Water. Ada yang pernah tahu? Nah ya, jadi dia melakukan air ini diperlakukan dengan 5 cara. Yang pertama dimaki-maki, dicaci maki, dimarahi, pokoknya kata-kata kasar. Air yang kedua, airnya sama. Air yang kedua dia menggunakan musik-musik yang keras. Air yang ketiga digunakan musik-musik yang lembut. Air yang keempat digunakan doanya orang Jepang, Shinto. Dan air yang kelima digunakan Buddha. Lalu titik Islamnya ternyata yang paling bagus adalah yang Buddha. Ternyata yang paling bagus adalah yang Buddha. Apa hubungannya sama manusia? Manusia itu 80%, 70-80% tubuhnya itu terdiri dari air. Artinya 70-80% kita akan dipengaruhi dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita dengar. Mungkin itu alasannya kenapa ketika kita di dalam kandungan, pertama kali indera yang berfungsi adalah pendengaran, bukan penglihatan. Bayangkan kalau kandungan indera penglihatan yang berfungsi, berarti dia mengatakan dunia itu gelap. Pendengaran. Karena 80% terlaluan yang masih tidak apa yang kita. Makanya wajar ketika Allah kemudian mengatakan innalladzina yaquluna kita bahwa dan tentunya dengan tijaratan dan tadabur, perniagaan yang tidak akan rugi. Kita belum berbicara tentang menghafal Quran, kita berbicara membaca Quran. Kenapa? Membaca Quran itu proses menghafal. Yang kedua yang kita pahami adalah hadis Rasulullah SAW ya, yang mengatakan bahwa setiap huruf yang membaca akan mendapatkan 1 kebaikan dan 3 kali lipat menjadi 10. Man qara'a fi kitabillahi falahu hasan wa hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim. Rasul sampai menegaskan, saya tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf,
tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Gelap adanya. Kalau alif lam itu berapa huruf? 30. Kebaikannya berapa? Kali 10, 30. Apa hubungannya? Hubungannya dengan apa yang kita baca. Contoh, Bapak Ibu pernah nggak ngetes dalam 10 menit itu bisa baca berapa halaman? Pernah ngetes ya? Belum ya? Nanti coba dites dulu. Rata-rata yang pernah saya jumpai 10 menit itu 4 halaman. Ya, 4 halaman itu 2 lembar. Ya, 4 halaman. Jadi kalau halaman 3 nanti berakhirnya di halaman 3, 4, 5, 6, halaman 6. Rata-rata ada yang lebih cepat, ada yang 10 menit jadi 10 halaman ada setengah juz. Ya. Oke, kita ambil yang rata-rata aja per halaman. Satu halaman berapa baris? 15. Kita pakai standar mushaf Timur Tengah. 15 baris. Jadi 4 halaman berapa baris? 4 kali 15, 60 baris. Satu baris berapa huruf? Saya pernah hitung, ya mungkin salah mungkin benar, tapi rata-rata itu 35 sampai 45 huruf kecuali basmalah. Jadi satu baris itu 35 sampai 45 huruf kecuali basmalah. Basmalah itu cuma 19. Kalau kita ambil rata-rata berarti satu baris 40 huruf. Satu halaman 15 baris berarti berapa hurufnya? 15 kali 40 berarti 600. Berarti 10 menit 4 halaman 4 kali 600. Berapa huruf yang kita baca? 2400 dalam 10 menit. Berapa kebaikan yang kita dapat? Kali 10 berarti 24.000 kebaikan yang kita dapat dalam 10 menit. Sedikit atau banyak? Banyak. Karena nyari 24.000 kebaikan itu susahnya luar biasa. Itu berarti nyari 24.000 paku yang tersebar di jalan. Jadi kalau Bapak Ibu itu kan ngambil paku di jalan itu salah satu kebaikan ya. Ambil pakunya, nah 24.000 paku itu setara dengan 10 menit baca Quran. Mending 10 menit baca Quran dan nyari 24.000 paku. Gak pilih. Cuma karena kita tidak paham hadis ini dengan benar, maka kemudian kita menghilangkan potensi pahala hanya karena perkataan tanggung. Bahasa Jawa tanggung. Hilang dong. Oh tanggung lah, nanti aja baru maghrib. Hilang tuh tanggung. Ada kesempatan pada subuh. Tanggung kan, nanti aja baru maghrib. Pada asar tanggung, nanti pada maghrib. Sampai rumah Isya. Kalau macet kan, Solo macet sekarang kan. Sampai rumah Isya, nggak baca Quran kan karena niatnya pada maghrib. Kalau sudah Isya itu nanggung pada subuh. Habis itu tidur. Saya tanya Bapak Ibu, kalau baca Quran biasanya waktunya kapan? Favoritnya? Habis subuh? Habis maghrib? Luar biasa. Banyak seluruh Indonesia ini sama jawabannya. Dari baru 30 Kalimantan, Jawa, Sumatera, jawabannya sama. Pada subuh pada maghrib. Entah siapa yang mendahulukan lebih berhasil luar biasa. Pahalanya besar. 5 tahun yang lalu kita baca Quran kapan waktunya? Kapan? 5 tahun yang lalu. Baru subuh maghrib. Ratunya. 10 tahun yang lalu kita baca Quran kapan? Sama. Berarti sudah 10 tahun metode tilawah kita nggak pernah berubah. Pada subuh pada maghrib. Handphone aja 10 tahun itu berubahnya luar biasa. Ya kan? 10 tahun yang lalu mungkin kita nggak bisa ngitung berapa kali buka handphone karena nggak pernah buka. Dan penyanyi-penyanyi kan yang satu angka 3 huruf bukan 3 huruf apa paling maintain please. WA-nya nggak ada, Facebook promo. Promonya apa ya? Facebook apa lagi? Nah, kalau nyambung bahasa Sunda ya. Hari ini luar biasa.
sampai nggak bisa ngitung berapa kali buka handphone. Bukan karena nggak punya handphone, tapi karena terlalu banyak buka handphone. Menurut data, benar atau tidak Bapak Ibu yang membuktikan sendiri? Menurut data penelitian dari 2000 orang Indonesia, dia buka handphone dalam sehari itu bisa 213 kali. Dan dia masih bilang saya sibuk, kayaknya pengen lempar pakai ini. Sibuk masih bisa buka handphone 213 kali. Dan sampai nggak tahu bukanya berapa banyak. Jadi kalau Bapak Ibu mau tes sama pasangan yang halal, jangan yang halal. Nah, pas buka handphone dicontrek, buka handphone lagi dicontrek, buka handphone lagi dicontrek. Nah, selama 24 jam itu total sampai 200 bisa. Jadi kalau satu kalinya 1 menit itu 213 menit, 3,5 jam tuh. 1/8 waktu kita digunakan buka handphone, dan masih bilang nggak punya waktu baca Quran. 10 menit berarti 24.000 kebaikan. Nah, kalau hadis ini kita hubungkan dengan menghafal Quran, luar biasa lagi. Hadisnya tadi yang 1 huruf, 1 kebaikan dikalikan 10. Saya tadi contoh begini, ada orang karena dia memiliki kitab baca 5 kali itu sudah hafal. Berapa kali? 5, dia sudah hafal. Ada orang lain itu baca 5 kali gak akan hafal, walaupun surat dan ayatnya sama. Dia perlu bacanya 20 kali baru hafal. Ada yang gitu Pak? Ada ya? Yang pertama 5 kali, terus yang kedua yang susah itu 20 kali baru hafal. Suratnya sama, ayatnya sama. Nah, pertanyaan saya, berdasarkan hadis yang tadi saya sebutkan, yang banyak pahalanya yang 5 atau yang susah? Yang banyak pahalanya yang 5 atau yang susah? Jadi semakin susah akan semakin banyak. Semakin banyak pahala harusnya sedih atau gembira? Jadi kalau susah menghafal harusnya kelompok harokat 10 orang, ya. Kata ustaznya, ayo silakan hafalkan masing-masing. Lagi asing yang hafal namanya bahasa tidak. Tiba-tiba di sebelah udah sekolah. 9 ayat lagi. Yang stres siapa biasanya? Gimana? Yang setelah orang yang stres kita, ya kan? Pertemuan kedua begitu lagi. Pertemuan ketiga dia bilang sama saya, saya mau berpakat menghafal. Bahaya, jadi kalau menghafal kita nyanyi, bahkan hati-hati. Harusnya sama yang sudah sekolah bilang, kamu berapa kali mulai? 5, nih 20 hafal. Pahalanya paling banyak, ya kan? Bapak Ibu yang mau melihatkan, kalau kita ngulang 10 kali pasti hafal atau tidak? Pasti, kalau pasti 100%. Pasti hafal atau tidak? Kalau ngulang 10 kali pasti hafal atau tidak? Pasti. Oh, berarti dia apa? Kalau ngulang 10 kali berarti hafal itu. Hah? Pasti hafal atau tidak? Kalau mengulangnya 100 kali pasti hafal atau tidak? Luar biasa. Dan nanti metode mungkin itu gampang, tinggal hafal ulang 100 kali bisa mungkin. Pasti. Jadi pasti atau tidak? Oke, masih betul ya. Kalau Allah mengizinkan apa enggak? Pasti, jadi pasti katanya. Mana sudah di bawah sendiri. Jadi pasti atau tidak? Pasti. Tapi kalau Allah mengizinkan, enggak. Kalau pasti itu diizinkan dan diizinkan apa? Itu pasti. Kalau ulang 1000 kali, 1000 kali, pasti hafal atau tidak?
suaranya mengecil. Kalau Allah tidak izinkan, kita bisa hafal atau tidak? Jadi yang membuat kita hafal itu izin Allah atau pengulangan yang kita lakukan? Izin Allah. Jadi ngapain kita bersedih kalau kita nggak hafal-hafal? Berarti kan belum diizinkan sama Allah. Tapi pertanyaan saya, ulang 10 kali, ulang 100 kali, dan ulang 1000 kali, pahalanya banyakan yang mana? 1000 kali. Pasti atau tidak? Pasti. Walaupun belum hafal, pahala sudah masuk rekening. Ngapain sedih? Jadi menghafal itu untuk kegembiraan. Makanya orang banyak menghafal dari juz 30 karena banyak gembiranya. Alhamdulillah sudah 1 ayat. Ya, alhamdulillah sudah 1 surat. Juz 1 kapan selesainya sudah. Lagi juz 2 kalau ketemu basmalah. Jadi yang membuat kita hafal itu siapa? Allah. Al-Qiyamah ayat 17. Inna alaina jam'ahu. Kami, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menanamkan Quran, yang mengumpulkan Quran di dalam dirimu. Bukan kita mengulang, kita bisa hafal. Bukan. Hati, itu bukan ranah kita. Hafal atau tidak bukan ranah kita. Ranah kita adalah ikhtiar. Karena kita dikasih pahala dari ikhtiar itu. Kalau penggunanya target 1 tahun, tunang. Kayak Bapak Ibu misalkan, pasti masuk surga nggak? Bapak Ibu sekarang taklim nih, pasti masuk surga nggak? Ya, nggak pasti. Bahaya tuh. Siapa yang membuat kita bisa masuk surga? Allah. Tapi kenapa capek-capek datang ke sini? Ikhtiar. Sama menghafal Quran, tidak ada kepastian kita bisa hafal dengan pengulangan yang kita lakukan, tapi pahala sudah Allah berikan. Dan kita berikhtiar untuk pahala itu. Jadi kalau misalkan orang menghafal, kita menghafal dia lebih dulu setoran, jangan sedih. Bahagiakan diri kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahumul jannah. Bahagiakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu dengan surga, bukan dengan perkataan sukses dari orang. Wes, pinter nih, ngafalnya cepet banget. Bukan itu. Tapi surga yang Allah berikan kepada kita itu yang kita inginkan. Bukan gelar al-hafidh yang kita inginkan, tapi surga dari Allah yang kita inginkan. Dan kita cari dengan apa? Dengan semakin banyak kita mengulang. Sudah belum? Sudah sama versinya. Ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini bacanya 25 kali. Habis baca 25 kali dia setoran. 5 menit setelah setor hilang hafalannya. Setoran apa? Lancar. Besoknya ngapalin lagi, akalanya hilang. Pernah ngalamin begitu? Karena ini hilang, dia ulang lagi 10 lagi, jadi 35. Pertanyaan saya, pahalanya banyak yang mana? Yang 5, yang 20, atau yang lupa? Yang mana? Jadi kalau semakin sering lupa, semakin banyak. Kalau banyak pahala harusnya sedih atau gembira? Jadi kalau semakin lupa harusnya apa yang sedih juga? Sedih boleh, tapi kesimpulannya jangan salah. Orang sedih, hafalannya hilang, kesimpulannya saya tidak mau menghafal lagi. Salah. Ibu kalau habis makan lapar lagi nggak nanti? Nggak bedanya. Tadi pagi makan kan? Sekarang sudah lapar lagi belum? Jadi volume besar. Tapi kan nggak pernah ada orang bilang saya emang sudah tobat makan. Kenapa?
Habis makan lapar lagi. Nanti ya, kalau yang nanya saya akan sampaikan hadis tentang lupa. Tapi kalau nggak ditanya nggak saya sampaikan. Iya bang. Oke, kita masuk ke rumus yang kedua. Di rumus pertama bagaimana cara meningkatkan PD-nya? Bagaimana kemudian ketika kita tiba-tiba kehilangan keyakinan kita? Yang pertama perbaiki niat kita. Perbaiki niat. Apa perbaiki niat? Luruskan dan panjangkan. Bukan hanya luruskan, panjangkan. Luruskan itu pada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita menghafal bukan karena gelar. Sama seperti Bapak Ibu sholat nggak ada gelarnya di belakang. As-sholat. Jadi bilang as-sholat ya. Soalnya kalau sholatnya masyarakat. Jadi bilang as-sholat tahajud was-subuh wal-zuhur. Panjangkan, dan luruskan dan panjangkan. Panjangkan itu jangan tanggung bu. Saya kan usianya sudah 60, saya mah targetnya juz 30 juga syukur. Nggak usah, kamu aja 30 juz. Perkara nanti sampai atau tidak, insya Allah niatnya sudah sampai. Karena orang yang berniat baik, kalau dia nggak sempat melakukan niatnya karena mungkin usianya tidak tercapai, dia sudah dinyatakan sebagai berniat baik. Namanya tanggung-tanggung juz 30 juz sekalian, asal jangan lebih. Jangan tidak. Yang kedua, cara meningkatkan keyakinan adalah perbanyak istighfar. Bapak Ibu di sini yang hatamnya tiap bulan siapa aja? Ngacung. Apa tadarus ya? Di sini tadarus istilahnya. Yang tadarusnya tiap bulan hatam, cung. Bukan sehari 1 juz ya, yang tiap bulan hatam. Beda nggak sehari 1 juz dengan sebulan hatam? Beda. Ibu-ibu beda kalau iya, liburnya aja seminggu. Ada yang sebulan hatam? Pegawai semua. Tahu. Perbanyak istighfar. Pertanyaan saya, kenapa kita tidak bisa hatam tiap bulan? Apakah karena kita sibuk atau karena Allah bikin kita sibuk? Apakah karena kita memang tidak membaca atau karena Allah tidak izinkan kita membaca? Gimana kalau kita diizinkan baca Quran? Gimana kalau Allah melihat kamu nggak pantas ketemu Quran? Quran itu suci. Innahu laqur'anun karim fi lawhin mahfuz la yamassuhu illa mutahharun. Tidak ada bisa nyentuh Quran kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Jadi kalau hari ini nggak bisa baca Quran, jangan cari alasan. Ingat dosa apa yang kita lakukan. Jangan-jangan kita belum pantas ketemu Quran yang suci. Jangan-jangan kita belum pantas untuk menghafalkan Quran yang suci. Saya tanya Bapak Ibu, mana paling banyak baca Quran Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan. Padahal secara fisik Ramadan itu tidak makan, tidak minum. Kalau di Indonesia bisa 14 jam. Secara fisik lebih lemah ketimbang kita di luar Ramadan. Kenapa bisa lebih banyak baca Quran? La yamassuhu illa mutahharun. Karena kita sudah. Pertanyaan kedua, 1 Syawal baca Quran enggak? Sibuk. 1 Syawal baca Quran enggak? 1 Syawal yang katanya banyak waktu, yang katanya nggak bisa baca Quran karena sibuk, baca Quran enggak? Nah, hati-hati. Jadi bukan faktor kita yang bisa menentukan kita harus Quran atau tidak, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak bisa baca Quran hari ini, hati-hati. Siapa tahu memang kita terlalu kotor untuk ketemu Quran. Maka caranya adalah istighfar. Kalau banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak usah cari alasan yang lain. Nggak usah cari alasan banyak anak, banyak kerjaan, banyak rapat. Apa juga cuma 2 jam jadi banyak. Itu taklim Ustaz, taklim ini cuma jam 8 sampai jam 12. Ya. Jangan-jangan kita belum diberikan waktu untuk bisa bersama Quran. Mudah-mudahan hari ini kita sudah bisa berubah.
Amin. Dan yang ketiga adalah perbuat dengan doa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pernah berdoa? Pernah berdoa? Pernah berdoa hafal 30 juz belum? Nah, berdoa aja nggak pernah, minta nggak pernah, cuma komunikasi. Doa sama Allah, minta sama Allah jadi yang suka. Jadi orang yang hafal Quran. Insya Allah, beda kita akan bertambah. Siap ya? Kita langsung rumus yang kedua. Yang kedua adalah yang kedua. Apa itu yang kedua? Ingat tilawah, membaca dan merojaah. Dan ini yang kita lakukan langsung pada program Mungkin. Ini ada di rumus kedua dan ketiga, IM2 dan Rasulullah akan saya sampaikan di program Mungkin. Tapi bila Allah muliakan, 1 tahun Mungkin itu ada beberapa proses. Yang pertama adalah keyakinannya diperbaiki dulu. Jadi kalau yang tadi hadir ke sini untuk menegaskan ketidakyakinannya, segera rubah. Segera rubah, yakin dulu. Gimana nanti? Sebagaimana kita yakin besok masih ada matahari terbit. Tapi apakah kita kemudian stres? Gimana kalau besok kiamat? Kita selalu yakin besok matahari akan terbit. Maka keyakinan itu menjadi program yang kita lakukan. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, yakin dulu. Dan yakinnya tidak boleh dengan tapi. Saya yakin Ustaz, tapi saya punya anak Ustaz, jadinya keyakinan saya berkurang. Dan yakin tanpa tapi. Maka bahasa Quran di surah Al-Baqarah ayat 2 ketika Allah sampaikan hudal lil muttaqin, syarat pertama Al-Quran menjadi petunjuk adalah la raiba. Kita harus yakin Quran itu tidak ada keraguan. Dan Quran mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muhtadin. Hanya bagi orang-orang yang mau yakin dulu. Yang kedua adalah baru kita buat programnya. Buat program Pak, jangan mengalir seperti air. Kenapa? Karena kita bukan air. Kalau air enak, nabrak batu nggak benjol. Kita nabrak batu bisa pingsan. Jadi kita harus buat program. Ingat, kalau kita tidak bikin program sendiri, maka orang lain yang akan memprogram kita. Ya, program itu ada target, ada jadwal, ada alokasi waktu, ada evaluasi. Contoh 24 jam, kita mau buka-bukanya berapa jam? Itu program. Kita mau misalkan 2 jam, kapan saja buka Quran? Itu program. Jangan nanti kalau ada sempat, nggak akan sempat. Di program. Dan yang namanya program, yang pertama itu pasti dipaksa. Yang namanya dipaksa pasti tidak nyaman. Makanya wajar kalau orang pertama-tama menghafal itu tidak nyaman karena dipaksa. Betul Pak? Termasuk anak-anak. Kalau Ustaz nggak usah dipaksa, kasihan, justru harus dipaksa. Karena itu buat program, setelah dipaksa baru terjadi pembiasaan. Setelah pembiasaan baru terjadi kebiasaan. Ya, wah enak ya. Ada di Bakul itu ada seorang yang pernah buku otak, namanya Fajar. Pernah dengar? Nah, sekolahnya di sini ya, di Abbas, Klaten. Melihat Fajar kayaknya enak ya. Wah 5 tahun sudah hafal 30 juz ya. Bapak Ibu pernah nanya nggak bagaimana orang tuanya buat seperti itu? Dari mulai lahir itu setiap hari dibacakan 2 juz. Bapaknya sejuz pagi, sejuz sore. Kalau ibunya bapaknya. Bapak Ibu siap melakukan itu pada anak-anaknya? Itu harus dipaksa. Dan yang namanya dipaksa pasti tidak nyaman, pasti. Tapi lama-lama dipaksa itu akan jadi pembiasaan, lalu jadi kebiasaan. Semalam saya dapat cerita dari Pak Sabta. Gimana? Yang
Sen kanan Jawa itu Kupang. Kalau di sini kan mama ya sen kanan belok kiri. Nah di Kupang itu kebiasaan mereka kalau mau belok kanan sennya harus ke kiri. Karena ngasih tahu, jadi mobil belakang yang lihat sennya itu harus belok kiri atau mandiri kiri karena dia mau belok kanan. Ya. Ini di Kupang, di Indonesia, di Indonesia. Jadi kata Pak Sabta, teman saya itu yang baru-baru ke sana stres. Karena biasanya kan belok kanan ya sennya ke kanan, aku nabrak. Nah harusnya dia sen ke kiri. Kalau orang Kupang itu melihat sen belakang, kalau sennya ke kiri, berarti yang di belakang itu ngambil kiri, yang di belok kanan. Oh, bingung kan? Saya bertanya, kemudian orang ini karena tinggal di sana kan akhirnya dipaksa. Lama-lama dia jadi biasa, dipaksa, tidak nyaman. Awal-awal mah tidak nyaman, tapi lama-lama jadi pembiasaan. Tapi kan harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa dia berarti beda dengan masyarakat sekitar. Lalu dari pembiasaan lama-lama jadi kebiasaan. Pun dengan menghafal Quran. Awal-awal pasti tidak nyaman. Bapak ini belum pernah kan baca Quran 12,5 jam sehari. Nah, coba baru rasakan bagaimana mual dan muntah yang muncul. Itu baru baca, belum suruh menghafal 12,5 jam. Diganti lagi kan begitu. 12,5 jam itu menghafal 12,5 jam. 25 kali setor. Sekali setornya setengah jam. Udah pada waktu ngobrol. Kita kan baca Quran 30 menit, ngobrolnya 25 menit. Lagi baca Quran yang 5 menit, berubah Quran ditutup yang dibuka. Pun dengan kita itu terjadi pemaksaan. Betul nggak Bu? Sebenarnya ini biasanya keypadnya namanya apa? Tahu keypad ya? Yang buat tulis huruf namanya apa keypadnya? QWERTY ya? Benar ya? QWERTY. Dulu handphone dulu yang satu angka 3 huruf tahu? Nah ketika berubah satu angka 3 huruf jadi QWERTY, kira-kira dipaksa atau tidak? Dipaksa, nyaman atau tidak? Tidak. Ya, karena biasanya satu angka 3 huruf. Pas di QWERTY 3 kali pencet ya, dan ternyata C semua ya. Benar kan? Tapi kan perlu dipaksa. Lama-lama karena dipaksa jadi kebiasaan. Dia kebiasaan jadi kebiasaan. Sekarang, jadi kebiasaan jadi kebiasaan. Sekarang itu nulis pakai keypad udah nggak lihat keypad. Senjata itu chattingnya benar. Karena apa? Dipaksa awalnya.